Senang karena bersatu. Di dalam hutan tumbuhlah sebuah pohon yang sangat besar. Sepasang burung pipit hidup bahagia di sarang yang bertengger di pohon tersebut. Mereka membawa makanan dari luar untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Tidak ada yang mengganggu. Mereka menjalani kehidupan dengan sangat damai. Tapi itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, bencana besar menimpa mereka. Inilah kisahnya. Suatu hari, seekor gajah yang marah berjalan di hutan hingga tiba di pohon itu. Sang gajah terhalang batang pohon di mana sarang burung pipit berada, dan ia merusak sarang itu dengan belalainya. Batang pohon itu jatuh ke tanah, dan sarang burung pipit juga ikut terjatuh bersamanya. Anak-anak burung itu pun tewas. Kedua burung pipit itu beruntung dapat menyelamatkan diri. Mereka kehilangan segalanya. Sarangnya musnah, anak-anak mereka tewas, hidup mereka hancur. Akibat dari kejadian ini, burung pipit itu marah dan menangis. Seekor burung pelatuk tinggal di dekat situ. Dia berteman dengan burung pipit. Melihat kemarahan burung pipit, dia mendekat dan berkata, Burung pipit, apa yang terjadi? Mengapa menangis? Burung pipit menceritakan kisahnya dan burung pelatuk berkata, Apa gunanya kau menangis? Seberapa lama pun kau menangis, tangisanmu tidak akan mengembalikan yang telah hilang. Ayo, bangunlah, hapuslah air matamu dan kembali bekerja. Burung pipit menjawab, Kau benar kawan, tapi bagaimana dengan gajah jahat yang telah menewaskan anak-anakku? Balasan apa yang akan kuberikan padanya? Sebab itu aku tidak akan berdiam diri dan membiarkan kematian anak-anakku. Berilah aku saran, sebuah rencana untuk memberi pelajaran pada gajah itu. Mendengar itu, burung pelatuk berkata, Kau benar, gajah itu harus diberi pelajaran. Di dekat sini ada seekor lalat bernama Renaka. Dia temanku. Dia pasti bisa membantu kita. Ayo, kita menemuinya. Burung pelatuk membawa burung pipit menemui si lalat dan berkata, Ini adalah saudaraku, burung pipit. Seekor gajah telah merusak sarang dan menewaskan anak-anaknya. Karena itu dia ingin memberi gajah itu pelajaran. Dan kami membutuhkan bantuanmu. Lalat berkata, Benar sekali, hewan-hewan liar seperti itu harus diberi pelajaran. Kalau tidak, mana mungkin kita bisa bertahan hidup. Aku akan membantu kalian. Tapi pertama, kita harus menemui seekor katak bernama Magnat. Dia adalah teman dekatku. Ketiganya pergi menemui Magnat si katak. Mereka menjelaskan semuanya. Magnat berkata, Keputusan kalian sudah tepat. Jika binatang-binatang kecil ingin terbebas dari kekejaman binatang yang lebih besar, mereka harus bersatu. Kalau kita sudah bersatu, akan mudah memberi seekor gajah pelajaran. Tidak perlu khawatir. Lakukan saja apa yang kukatakan. Di sore hari, ketika gajah sedang tidur, lalat harus terbang mendekatinya dan bernyanyi dengan merdu di telinganya. Karena terlena mendengar suara itu, gajah akan memejamkan mata dan duduk. Saat itulah burung pelatuk harus mematuk matanya. Setelah beberapa waktu, gajah itu pasti akan mencari air. Dan aku akan bersuara, krok, krok. Gajah pasti berpikir airnya sudah dekat dan dia akan berjalan menuju ke arahku karena mengikuti suaraku. Tapi kita sudah menggali lubang yang sangat besar. Begitu dia jatuh ke dalamnya, dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Semua merasa senang dengan rencana tersebut. Seperti yang telah ditentukan, sang lalat terbang mendekati gajah itu dan mulai membuat suara merdu. Terlena mendengar suara itu, sang gajah memejamkan matanya. Melihat ini, burung pelatuk mematuk gajah itu dengan paruhnya dan membuatnya buta. Gajah itu merasa sangat kesulitan. Dia mulai berlari potang-panting, tetapi pandangannya semakin gelap dan tidak dapat melihat apapun. Lalu Magnat si katak mulai bersuara dengan keras. Sang gajah pergi mengikuti arah suara, menuju ke lubang dan terjatuh ke dalamnya. Dia terjebak di dalam lumpur. Dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar, tapi tidak berhasil. Beberapa saat kemudian, dia tenggelam. Nah anak-anak, apa kalian mengerti? Saat yang lemah bersatu akan sulit dikalahkan bahkan oleh yang besar sekalipun. Para penguasa di negeri kita tidak boleh menyengsarakan kaum yang lemah. Karena jika kaum yang lemah bersatu, maka penguasa akan memiliki nasib yang sama seperti sang gajah.